Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Dela Andan Daningrum, STMT selaku dosen pengampu pada mata kuliah pendidikan lingkungan, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir ujian akhir semester di mata kuliah ini dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa marilah kita junjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku moderator akan membantu jalannya presentasi kami dari kelompok 3. Adapun topik bahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai eko pesantren. Baiklah, langsung saja kita buka presentasi kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian materi. Kepada pemateri disilakan. Materi pertama, pengertian eko pesantren. Eko pesantren diambil dari kata ekologi atau ekosistem yang merupakan terminologi yang kaitannya erat dengan lingkungan hidup. Sedangkan pesantren, sebagaimana definisi yang sudah dipahami pada umumnya, adalah institusi pendidikan ciri khas Indonesia yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Yang selanjutnya, eko pesantren itu muncul pertama kali kurang lebih pada tahun 2005, yaitu ketika mulai digagas dan juga didirikannya eko pesantren Darut Tauhid oleh Kyai Haji Abdullah Gimnastiar bersama dengan timnya di Kota Bandung, Jawa Barat. Eko pesantren Darut Tauhid merupakan sebuah model pesantren desa atau rural pesantren yang desain fisik dan juga rencana aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Kemudian program eko pesantren sebagai model pendidikan lingkungan hidup di lingkungan pondok pesantren ternyata cukup menarik perhatian para ulama dan juga para ilmuwan. Serta secara nasional, program ini sudah diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan Kementerian Agama pada tanggal 5-6 Maret 2008 di Asrama Haji Pondok Gede. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yakni terkait tentang indikator dari program eko pesantren menurut Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, yang mana menurut beliau itu ada 4 indikator ataupun 4 ciri atau karakteristik dari program eko pesantren tersebut. Yang mana yang pertama yakni adanya pengembangan kebijakan dari pondok pesantren yang ramah lingkungan, yang mana untuk mencapai hal tersebut tentunya di dalam sebuah pondok pesantren itu sudah memiliki visi dan misi untuk menjadikan pondok pesantren yang ramah lingkungan, yang mana bisa dicapai dengan dibuatnya atau diberlakukannya aturan dan tata tertib untuk membentuk atau menciptakan pondok pesantren yang ramah lingkungan. Misalnya di situ ada larangan untuk tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian ada jadwal piket harian yang mana di situ untuk menjaga kebersihan pondok pesantren, kemudian mungkin ada program menanam tanaman ataupun sayuran di sekitar pondok pesantren yang mana nantinya menjadikan pondok pesantren tersebut menjadi pondok pesantren yang ramah lingkungan. Selain itu juga bisa dengan meningkatkan sumber daya manusia dari para santri ataupun dewan asatidz di pondok pesantren tersebut terkait tentang bidang lingkungan hidup, yang mana ketika SDM dari para dewan asatidz ataupun santrinya terkait tentang lingkungan hidup ini sudah baik, maka disitu akan lebih mudah untuk menerapkan atau mengaplikasikan dari pemahaman lingkungan hidup gitu, menciptakan lingkungan hidup yang ramah lingkungan. Nah, ada pun indikator yang kedua yakni dengan pengembangan kurikulum lingkungan berbasis alam. Nah, jadi di sebuah pondok pesantren itu tidak hanya mengajarkan tentang agama saja, akan tetapi di situ diberlakukannya tentang mata pelajaran lingkungan hidup.
bisa disampaikan oleh para dewan pesantren ataupun guru di pondok pesantren menyampaikan materi tentang lingkungan hidup, yakni melalui kurikulum yang terpadu, terintegrasi, maupun di situ dijadikan materi tersendiri gitu. Jadi tidak digabung dengan mata pelajaran yang lain gitu. Tujuannya apa? Agar para santri atau para peserta di pondok pesantren itu lebih paham gitu apa sih lingkungan hidup dan bagaimana gitu cara untuk memeliharanya gitu kan. Jadi dengan dijadikannya mata pelajaran sendiri menjadikan para santri itu lebih paham gitu akan pentingnya dalam pemeliharaan lingkungan hidup gitu. Dan di situ guru juga harus lebih kreatif dalam menyampaikan materi kepada santri dan atau kepada murid. Nah, jadi di situ guru harus menggunakan metode dalam belajar yang kreatif agar si siswa ataupun santri ini lebih paham gitu akan lingkungan hidup. Nah, untuk indikator yang ketiga yakni pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis tadabbur alam. Jadi di sini para santri tidak hanya diajarkan tentang lingkungan hidup yang ada di pondok pesantren saja, gitu, akan tapi sekali dibawa keluar ini dengan tadabbur alam. Jadi di situ mengamati alam, menikmati alam gitu di luar sana yang bukan dari dalam pondok pesantren agar si santri ini belajar gitu kan. Oh ternyata ada loh gitu kan alam sekitar yang bisa kita nikmati gitu. Kemudian suasananya seperti ini yang mana di situ harus kita jaga gitu kan, jangan sampai kita rusak sehingga nantinya tidak punah gitu ya. Nah, adapun untuk indikator yang terakhir ya ini pengembangan ataupun pengelolaan sarana dan prasarana pendukung dari pondok pesantren. Nah, jadi tentunya di dalam sebuah pondok pesantren itu harus ada sarana dan prasarana yang mendukung bagi seorang santri itu belajar, kemudian beristirahat, dan mungkin mendukung dari bakat-bakat para santri. Yang mana hendaknya di situ sudah memiliki gedung, sudah memiliki halaman, sudah memiliki kayak kamar mandi atau MCK, nah, sudah ada air gitu, yang mana di situ menjadikan pondok pesantren yang bersih, sehat gitu kan, mana nantinya membuat para santri itu lebih nyaman dan aman dalam proses belajar. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang nilai-nilai edukasi dalam konsep pesantren, yang mana nilai-nilai yang dikembangkan di sini merupakan suatu nilai pendidikan yang mana untuk mempersiapkan kader-kader ulama ataupun intelektual muslim yang memiliki peran penting dan strategis dalam upaya pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup, yang mana harapannya nanti itu dapat menciptakan ataupun melahirkan generasi-generasi muda yang memiliki etika, moral, agama, akhlak mulia, dan bernuansa lingkungan, yang mana nantinya itu bisa memberikan ketentraman dan kesejahteraan bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya karena sifat religiusnya yang menerapkan hati, akan tetapi dengan paham ataupun dengan pemahaman akan lingkungan hidup itu juga bisa memberikan ketentraman bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain itu, dari konsep ekopesantren ini tentunya memiliki tujuan tersendiri. Salah satunya yakni menjadikan pondok pesantren menjadi pondok pesantren yang ramah lingkungan. Nah, selain itu juga sebagai representasi intelektual muslim untuk dapat ikut bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan kehidupan pondok pesantren yang ramah lingkungan, yang mana bisa melalui berbagai bentuk kegiatan seperti peningkatan pola hidup yang ramah lingkungan, kemudian pengembangan unit kesehatan dan lingkungan di dalam pondok pesantren, kemudian memasukkan kurikulum lingkungan di dalam pondok pesantren, serta melakukan aksi nyata akan pengelolaan sampah, air bersih, kemudian sanitasi dan MCK yang sehat dan bersih, yang mana ini nanti bisa menjadi contoh ataupun tauladan bagi masyarakat sekitar. Jadi untuk pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup itu bisa dimulai dari sebuah pondok pesantren. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari ekopesantren, yang dimana tujuan pertama dari adanya ekopesantren ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran bahwasanya ajaran Islam merupakan pedoman yang sangat penting dalam berperilaku ramah lingkungan. Kemudian tujuan kedua dari ekopesantren ini yaitu untuk penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, tujuan ketiga dari adanya eko pesantren ini yaitu untuk melakukan sosialisasi mengenai materi yang berkaitan dengan lingkungan hidup di dalam aktivitas-aktivitas yang ada di pondok pesantren, seperti di dalam kegiatan pengajian, kemudian majelis taklim dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, adapun tujuan yang keempat yaitu untuk mewujudkan kawasan pondok pesantren yang bersih, sehat, dan baik. Adapun tujuan kelima dari adanya eko pesantren ini yaitu untuk memberdayakan komunitas-komunitas yang ada di dalam pesantren sehingga menciptakan kualitas lingkungan yang islami dan berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun tujuan yang keenam yaitu meningkatkan aktivitas-aktivitas yang mempunyai nilai tambahan seperti nilai ekonomi, sosial, dan juga nilai ekologi. Nah, adapun tujuan terakhir dari adanya eko pesantren ini yaitu untuk menciptakan pondok pesantren yang menjadi pusat pembelajaran, yang dimana pusat pembelajaran ini berwawasan pada lingkungan hidup. Nah, di dalam pusat pembelajaran ini bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas yang ada di pondok pesantren maupun masyarakat yang ada di lingkungan pondok pesantren tersebut. Materi selanjutnya yaitu konsep pelestarian lingkungan berbasis eko pesantren. Peran aktif umat Islam untuk peduli terhadap lingkungan hidup dalam menghadapi aktivitas perusakan lingkungan dapat diwujudkan dalam lembaga pendidikan berbasis Islam seperti pondok pesantren. Melalui konsep eko pesantren sebagai model pendidikan yang ramah lingkungan, program eko pesantren berbasis pelestarian lingkungan diharapkan dapat menggugah kesadaran umat Islam untuk lebih memahami dan peduli terhadap kondisi lingkungan serta dapat melakukan penggalian dan pengajian secara komprehensif tentang konsep Islam yang berkaitan tentang lingkungan hidup serta implementasinya dan revitalisasinya. Selanjutnya yaitu ada keuntungan pondok pesantren dalam mengikuti program eko pesantren menurut Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Ada 6. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan operasional pondok pesantren dan penggunaan berbagai sumber daya. Yang kedua, penghematan sumber dana melalui pengurangan konsumsi berbagai sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi warga pondok pesantren itu sendiri. Yang keempat, menciptakan kondisi kebersamaan bagi warga pondok pesantren sekaligus meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang kelima, menghindari berbagai resiko dampak lingkungan dengan meningkatkan aktivitas yang mempunyai nilai tambah bagi. Berikut adalah beberapa contoh dari eko pesantren.
Ya, inilah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 mengenai Eko Pesantren. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian ataupun sikap yang kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.